Kepanjangan dari singkatan Pusyandra ini apa saja sih Bang yang bisa dilayani? Karena kan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Oke, sebetulnya Pusyandra ini memang unitnya dari Hmm. BKKBN sendiri. Oh gitu. Ya, jadi unit di bawah naungan BKKBN hampir dikatakan Hmm. sebenarnya Pusyandra itu adalah miniaturnya Oh, BKKBN sendiri. oh gitu. Tentang seluruh pelayanan itu ada di sana sebetulnya begitu. Oh, Karena oke. sifatnya langsung pelayanan kepada masyarakat, Mhm, langsung mhm, kepada mhm. orang ramai. Oke. Ya, jadi memang di Pusyandra bukan hanya untuk keluarga-keluarga yang udah sejahtera Hmm, gitu, hmm. tetapi memang karena orang kadang salah mengartikan Benar, kan, benar, benar, karena benar, benar. Pusyandra, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, oh Hanya yang sejahtera hanya yang sejahtera aja dilayani. yang dilayani gitu ya. Iya juga ya. Heeh. Benar, 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 benar. Padahal enggak tuh, salah tuh. Ya, Oke, oke. sebenarnya kita ngelayanin semua teman-teman. Memang karena memang basicnya itu kita kan pengen seluruh Hmm, aktivitas mm-mm, apapun yang kita hadapin itu kan memang didasari oleh keluarga dulu nih. mm-mm. Kalau keluarga udah bagus, keluarga Oke. udah baik, udah ada Hmm, perencanaan yang matang, mhm. maka kita bisa menciptakan generasi yang berkualitas, kan Oke, gitu. setuju Bang, setuju. Nah, jadi di Pusyandra ini nanti kita juga tersedia di situ. Di Pusyandra itu ada 8 pelayanan, Mhm, ada layanan-layanan yang diberikan. mhm, Jadi masyarakat bisa ngakses informasi di sana, mmm, kemudian juga bisa konseling ataupun konsultasi. Jadi konsultasi gratis, konseling mmm. juga gratis, langsung ditangani oleh ahlinya. Oke, Nah, kadang kita oke. suka repot nyari psikolog kan, atau mau Bener, ini kan ada permasalahan pribadi. mmm, Karena saya rasa setiap orang tuh punya masalah deh gitu. bener. Nggak ada selagi hidup katanya pasti ada masalah gitu kan, Bang? Iya, jadi semua orang punya masalah dan Ah, suka bingung. ah, Makanya kan kalau dilihat sekarang tuh kan kasus-kasus tuh banyak anak-anak ataupun orang-orang muda, mmm, bahkan ada orang tua juga yang bunuh mmm. diri, Ih, kemarin tuh suicide, di ya Kunin kan? barusan, Bang. Benar. Iya kan? Iya, karena dia nggak ada tempat cerita sebenarnya. Mhm, Dia mhm, mau ngobrol ke siapa ya? Aku harus mhm, cerita. mhm, Nggak ada orang mhm. yang bisa dipercaya. Bener, bener, Atau bener, bener. dia mau cerita orangnya malah yang tempat cerita itu orang yang nggak tepat, nggak Mmm, nggak ngerti gitu malah jadi misalkan. timbul masalah baru. Bener, Heeh, timbul bener. masalah baru. Mhm, Nah, atas dasar itulah makanya BKKBN mmm, melalui program ya membentuk unit ini mhm, agar memang keluarga itu terperhatikan, bukan mhm, hanya masalah mmm, kesehatan semata, mhm. tapi juga harus diperhatikan masalah ekonominya, Oke, masalah sosialnya, mmm, masalah psikologi dari mhm. manusia itu sendiri. Nah, Oke, gitu. itu yang berat tuh psikologi. Iya, Apalagi pandemi begini. betul. Kayak rada-rada agak kurang waras gitu, Bang. Tapi jadi secara secara itemnya Bang apa aja tuh yang dilayani, Bang? Ya, di sana ada pelayanan, dari Mhm, 8 pelayanan itu ada, mmm, pertama itu ada pelayanan untuk BKB ya, jadi mhm. maksudnya konseling balita Oke, dan orang tua balita oke. sendiri, Mhm, mhm. kemudian ada konseling untuk Oh, remaja, remaja juga di sini iya ya? ada konseling remaja yang Mmm. juga konselornya adalah remaja. Oh gitu? Iya, harus sesuai dong. Oh, gitu ya? Bener dong. Jadi aku kira emang Hmm. konselornya yang gini-gini aja, cuma kalau remaja biar lebih enak gitu mungkin ngobrolnya Bener, di bener. remaja. Tapi kan udah terlatih. Oh, oke. Eh, Mhm, 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 mhm. Kemudian ada konseling pranikah. Mmm, Ini penting banget karena mmm. memang sebelum Oh kita jadi menikah kan kita harus siap dong. jadi Gitu. konselornya ke sana dulu bisa? Boleh, boleh. Oke, abis ini gue fix ke sana. Terus Oke. terus, Bang? Iya, jadi bisa tuh kalau belum nikah, Ah, terus kita kan kadang-kadang suka bingung nih kalau ah, mau nikah. Nanti kalau udah berumah tangga aku harus ngapain ya? masih bisa Apa ya? nongkrong-nongkrong nggak nih gitu kan? Heeh. Eh, Kapan ya aku merencanakan punya iya, anak ya? benar benar Atau benar. jadi kita kan udah bisa merencanakan dari Mmm, sekarang. mhm, mhm. Makanya memang butuh tuh kita tempat untuk kita konsultasi, Konsultasi, tempat kita konseling. mmm, Kadang-kadang tuh orang yang menikah tuh psikologinya kadang-kadang ini juga loh. iya, agak Agak ada agak problem ya, agak galau galau. ya. Heeh. Bener. Iya, bener kan, Bang? Iya. Iya kan, "Aduh ini masalah jangko bakal habis nih, aduh bakal jadi orang tua nih," gitu kan. Iya, akan Iya kan? menghidupi anak orang nih. Bener Nah, bener bener jadi bener banyak bener. banget sebenarnya Ah hal-hal yang memang terkadang orang kan bingung mau cerita. mmm, Kadang mau cerita ke temen, "Oh, malu aku aja belum nikah loh." Ya. bener 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 Heeh, bener 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 kayak bener. gitu. Oke, nah kalau ke Mbak Dian selaku konselor, ini problematika, di pandemi ini yang paling banyak gimana Mbak Dian? Kita online apa gimana ya selama pandemi? Tetap tatap muka? Sekarang itu kita lagi online aja dulu. Mhm, mhm. Untuk seminggu ke depan Pusyandra tidak melayani Mmm, tatap muka dulu. oke. Tapi kita ada nih website Mmm, keluargaku. mmm, Jadi nanti masyarakat ada bisa akses keluargaku. Jadi mhm, nanti di sana ada konselor-konselor yang bisa dihubungi. Jadi mmm, nanti mereka
klik aja tuh konselor mana yang mereka mau, misalnya Oke. kayak BKB, jadi Hmm. nanti langsung terhubung dengan konselor BKB-nya. Jadi itu di websitenya BKKBN atau di mana, Mbak? Di website Pusyandra, Ah. keluargaku.or.id. Oh, oke. Jadi Mitra Kota jadi bisa akses di sana ya. Keluargaku.or.id. .or.id. Oke, jadi itu bisa diakses, nanti akan ada banyak jenis pelayanan yang bisa dimanfaatkan di sana begitu Iya. ya Mbak Dian ya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya kaitan Pusyandra dengan keluarga, ini Mbak Dian bisa jelaskan atau Bang Helmi? Pusyandra itu tempat keluarga itu Hmm. bercerita Mm-mm. apa saja mungkin problemnya, Mm-mm. terus bagi remaja yang ingin menikah, Mm-mm. apa aja persiapannya, kayak misalnya kalau mereka yang baru menikah tuh persiapannya kayak misalnya nanti Hmm. persiapan kehamilannya seperti apa, Mhm. gizi kehamilan, Mhm. terus nanti setelah melahirkan itu ada kontrasepsi apa yang mereka pakai gitu kan. Nah, di sana di Pusyandra dilayani, dijelaskan, nanti mereka berkonsultasi, nanti kita akan menjelaskan apa-apa aja problem bagi mereka itu. Ini kantornya di BKKBN atau gimana Mbak Iya, Dian? di kantor BKKBN. Oh, di sana ya. Nanti Iya. datang ke BKKBN, nanti akan diarahkan, dibantu untuk ke Pusyandra gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini penting ya Mitra Kota ya. Jadi tadi kayak kata Bang Helmi ya, kita akan selalu ketemu sama masalah ya Bang Helmi, ya Benar, Mbak benar. Dian ya. Iya. Jadi kalau misalnya butuh tempat-tempat yang paling tepat untuk berdiskusi, kayaknya Pusyandra gitu Bang. Ya, jadi memang benar ya. Karena kalau tadi disampaikan keluarga itu adalah unit paling dekat, Hmm. maka jadikanlah Pusyandra juga unit terdekat kamu. Karena keluarga Iya, juga karena kan? kita keluarga juga. Benar, Makanya kita benar. ada program kita tuh namanya Keluargaku. Oh. Jadi websitenya kita itu Keluargaku itu bisa diakses, Hmm. mudah banget aksesnya. Tinggal ketik ya, tinggal klik aja Hmm. keluargaku.or.id, nanti masuk di sana. Mhm. Nanti teman-teman bisa pilih tuh menunya. Mau dapat informasi silakan, ya Oke, kan? oke. Kalau mau dapetin mau konseling secara langsung kepada konselor silakan. Oke. Menunya ada juga tuh. Kayaknya aku masih remaja nih. Hmm. Aku pengen konseling ke remajanya juga nih. Nah, di Hmm. situ tuh. Tinggal pilih, klik konselor remajanya, pilih Oh, iya. problem kita, Aha. konselor remajanya. Nanti langsung terkoneksi kepada WhatsApp pribadi konselor. Oh yes, ini aku udah buka nih Bang. Iya, jadi aman tuh. Biasanya orang kan takut kalau cerita tuh, aduh nanti cerita dibocorin, aduh ember, bener, aduh ada bener, masalah aku nanti, bener. aduh nanti di publik lagi. Malah nih. kemana-mana, Iya, viral lagi. benar. Bener, Nah, bener. jadi di sini terjamin 100% teman-teman Mitra Kota dapatkan solusi yang baik, kita bisa pecahin bersama, Oke. kemudian ini terjamin rahasianya kita jaga baik-baik. Oke. Jadi karena apa? Karena teman-teman konseling langsung ke WhatsApp pribadi dari konselor melalui website kita. Oke. Gitu. Yes, jadi ini saya udah akses Mitra Kota, jadi tinggal kita klik aja keluargaku.or.id. Jadi itu nanti langsung ada banyak banget nih, ada kegiatan-kegiatan, kemudian informasi begitu ya Bang ya, konselingnya. Jadi tinggal dipilih aja, sudah ada banyak jenis konseling yang bisa diakses dari website ini. Oke, ini sangat menarik pasti ya, karena apa? Karena semakin kesini permasalahan mungkin ya, namanya juga hidup nggak akan bisa lepas dari masalah. Tapi yang paling buat kita bisa tetap bertahan hidup itu kan bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi ya Mitra Kota ya. Nah ini menjadi solusi, ini dari BKKBN sudah menyiapkan ada unit Pusyandra ya Bang ya. Benar. Pusyandra Lancang Kuning BKKBN Riau yang bisa melayani, membantu Anda memecahkan masalah-masalah dari yang ada hubungannya sama keluarga. Iya. Ya kan Bang? Betul. Oke, nanti kita akan buka line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita tanyakan ke Bang Helmi dan juga Bang Dian selaku konselor di Pusyandra Lancang Kuning BKKBN Riau. Masih bersama dengan Pusyandra Lancang Kuning BKKBN Riau Mitra Kota yang siap melayani kapanpun kayaknya nih ya. Termasuk di program ini Anda juga mungkin bisa langsung bertanya, konseling, tapi nggak usah yang ini banget, personal banget, takutnya malah kedengeran sama semua manusia curhatannya. Tapi nanti bisa secara lebih personal kok ya, karena nanti kalau misalnya mau konseling ke Pusyandra Lancang Kuning BKKBN ini dia 4 mata gitu kayaknya ya Bang Helmi ya.
Ya boleh, jadi Person to person gitu kan, Bang? benar. Jadi kalau Nggak di depan. sebenarnya ada pilihan. Kalau teman-teman kayaknya kesulitan misalnya mau ke BKKBN gitu Iya. ya, karena memang oh aku takut COVID segala macam, Oh iya. teman-teman boleh lewat akses keluargaku tadi, Tuh. keluargaku.or.id. Bener. Langsung chat ke konselor gitu ya. Tuh, iya. Atau kalau ada waktu boleh dong tatap muka, misalnya tatap muka mau datang ke konselor kita, datang ke BKKBN boleh. Atau misal Pak kami nggak bisa, kita janji di mana gitu, boleh juga kita ada janjiannya di mana. Bisa gitu? Bisa, kita bisa kontak konselor, ntar kita janjian di mana. Mau sendiri Pak, saya sendiri boleh, atau Pak saya sama keluarga sama teman-teman boleh. Jadi konselingnya boleh sendiri, boleh kelompok kok. Bebas Aman aja. nggak itu sama konselornya, Bang? Ya Nanti aman dong, makanya aman ya? tempatnya nggak mungkin malam-malam kan. Oh iya juga Tempat-tempat ya. ya, Benar, di jam nggak- kerja ya. Aneh juga di kamar aku ya di lantai 6 gini-gini ngeri juga ya. Ya tetap yang mengedepankan keamanan juga, safety-nya pasti ada. Oke, jadi ini sangat memudahkan juga. Jadi jangan sampai berpikiran pendek yang sampai kayak ada yang kemarin amit-amit ya yang di Kulim kemarin ya, Bang ya. Benar-benar. Aduh, di Tenayan Raya itu buat kita shock karena itu ibu yang masih punya bayi, terus karena punya masalah sama suaminya, terus memutuskan untuk bunuh diri. Amit-amit ya. Ini nggak boleh dicontoh banget, Mitra Kota. Kalaupun ada masalah keluarga, BKKBN senantiasa selalu terbuka 24 jam apa gimana deh, Bang? Kalau konseling kita, kalau yang online itu kan bisa 24 jam. Oke, Namun kan kalau memang di jamnya misalnya sleep time ya, waktunya istirahat, mungkin besok pagi baru bisa terjawab sama direspon. konselor, tapi akan direspon sih. Yes, nah tuh Mitra Kota. Jadi jangan sampai berpikiran pendek. Nih Mbak Dian selaku konselor. Mbak Dian konselor di bidang apa, Mbak? Saya data dan informasi. Data dan informasi ya. Jadi ini kasih konseling gimana tuh maksudnya? Jadi nanti misalnya ada mahasiswa Aha, yang datang ke Pusyanra, aha. dia minta data apa aja datanya, misalnya data KB, Oh data gitu. kependudukan. Jadi nanti saya akan memberikan data itu. Iya. Biasanya tuh yang mau nyusun-nyusun itu, Bang. Oh iya, butuh data ya. Butuh data. Benar. Oke, jadi ini pas banget Mitra Kota, silakan aja di line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Nomornya sama ya Mitra Kota ya. 082285046975. Sekali lagi 082285046975. Bisa ketik dulu nama, kemudian alamat, baru kemudian pertanyaannya tentang keluargaku berencana itu keren ya, atau seputar keluarga juga boleh tanyakan karena kita bersama dengan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Lancang Kuning BKKBN Riau. Oke, Bang Helmi, tadi udah disampaikan hubungan Pusyanra dengan keluarga. Nah ini kan selalu digaungkan berencana itu keren, Bang, sesuai topik kita siang ini. Betul. Ini maksudnya apa, yang apakah ini sebagai campaign juga untuk keluarga berencana atau gimana, Bang? Ya, jadi memang kita kan penting banget untuk kenapa kita bilang berencana itu keren, karena kan sekarang udah kekinian banget ya. Iya, benar. Kalau dulu tuh kan BKKBN khususnya itu kan punya slogan 2 anak cukup gitu ya. Nah sekarang kita karena bukan hanya bicara tentang kontrasepsi, tapi banyak hal mulai dari sebelum anak itu dilahirkan itu udah jadi pikiran atau pemikiran dari BKKBN sendiri. Jadi ada namanya 1000 HPK ya, 1000 hari pertama Kehidupan ya. Oh, itu kan udah dipikirin mulai dari dalam kandungan. Kemudian setelah itu bayi lahir itu menjadi pikiran kita juga tuh sama-sama. Bagaimana ibunya itu tergabung di BKB, Bina Keluarga Balita. Oke. Nah, nanti untuk yang remajanya ada lagi, untuk orang tuanya ada Bina Keluarga Remaja. Oh. Kemudian untuk remajanya sendiri punya Pusat Informasi Konseling Remaja. Apa itu, Bang? Nah, jadi gini, teman-teman ada program Gendre sebenarnya, program Generasi Berencana. Jadi memang program Gendre ini ada 2 ya. Jadi ada Bina Keluarga Remaja untuk orang tua yang punya anak remaja. Kemudian juga ada PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke. Ya, jadi ada yang di sekolah, PIK Remaja, ada yang juga jalur umum yang berada di masyarakat. Nah, gunanya adalah saat ini tuh remaja tuh banyak banget ketemu dengan problem-problem remaja. Ada yang kebingungan, dia misalnya ngalamin pubertas pertama. Kemudian ada juga yang kebingungan, kok aku nggak bisa konsentrasi belajar.
Ada lagi yang kebingungan, punya permasalahan temennya ngajakin ngerokok. Kan banyak banget ya permasalahan iya, mulai iya, dari iya, hal-hal iya, iya. reproduksi sampai dengan hal-hal lain memang remaja bingung. Nah, masuk nanti ke fase dia SMP mau ke SMA bingung lagi, milih jurusan. Oke. Aku mau ngambil jurusan apa Iya ya? bener bang, bener. Nah, bener ya. Kuliah kan bingung juga Galau tuh. kan? Galau. Ini nanti jangan-jangan aku kalau masuk jurusan ini malah nggak dapat kerja. Betul. Terus masuk ke sini nanti malah jadi begini-begini, banyak kekhawatiran emang. Iya, jadi remaja tuh kompleks banget deh remaja itu problem ya. Jadi Iya. makanya BKKBN itu ada bentuk ya namanya program generasi berencana yang memang anak-anak muda di dalamnya, anak-anak remaja yang dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja itu sendiri. Oh, oke. Gitu. Nah, Demokrasi sekali ya, iya Bang? dong. Karena kan gini, ceritanya gini nih, Mas. Ah. Kadang kalau dengan orang tua kan anak-anak remaja suka curhat tuh kayaknya nggak nyaman ya. Iya sih, agak-agak gimana gitu kan? Ya, Segen. Segen. Ini mau ngobrolin tentang pacaran misalnya. Bener. Aku Ih, baru gatel pacaran. banget sih kamu jadi perempuan nah, gitu. Nah, Takutnya gitu. kan responnya. Bener, bingung kan? Jadi dengan remaja sendiri, jadi kalau hasil surveinya itu, memang remaja itu nyaman banget kalau dia tuh konseling ke remaja. Oh, oke. Nah, Oke. makanya kita bentuk deh PIK remaja. Nah, itu juga. Jadi memang penting banget buat anak-anak muda. Ternyata dia perlu tuh tempat curhat yang tepat. Yes. Tempat curhat untuk mereka dapetin informasi yang benar. Betul, gitu. Bukan betul. hanya tepat tapi juga harus benar. Yes. Gitu. Takutnya curhat dikasih solusi, udah deh malam-malam kita keluar deh. Iya. Pasti pikirannya jadi tenang. Nah, gitu-gitu salah malah ya, Bang. Salah, nanti malah Salah. makin narkoba kan jadi repot kan. Betul. Nah, Mbak Dian mau ditambahkan, Mbak? Oh, udah. Oke, nih kita Mita Kota udah buka pertanyaan ya. Jadi kalau mau bertanya via SMS atau WhatsApp boleh ke 0822 85 04 6975 atau kalau mau telepon juga boleh dari segmen sekarang. Sambil nanti saya juga akan tanya-tanya ke Bang Helmi dan juga Mbak Dian ya selaku orang-orang yang ini ketua Pusyandanya langsung nih yang kita ajak ngobrol-ngobrol sampai jam 12 siang nanti. Jadi mumpung ada di sini nih mereka tanya aja sebanyak-banyaknya tentang Pusyandra Lancang Kuning atau juga tentang keluargaku berencana itu keren atau tentang program-program BKKBN pas ya sampai jam 12 siang nanti udah paling bener deh ya. Nomornya 0822 85 04 6975 Mita Kota. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bang Helmi, mungkin boleh kita answer-answer ya Bang Helmi ya. Oke, boleh. Ini dari Adisti di Simpang 3. Gimana sih cara memilih jurusan kuliah yang tepat sesuai kepribadian saya? Dan haruskah saya mengikuti kehendak orang tua untuk memilih jurusan apa yang harus saya ambil? Galau lagi, Iya. Bang. Benar. Baru diomongin nih. Iya. Iya. Jadi gini, Andini ya. Adisti, sorry. Simpang 3. Adisti memang gini, kalau memang memilih jurusan itu kita memang harus dapetin informasi yang tepat dulu. Maksudnya kita harus cari informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai jurusan yang mau kita ambil. Oke. Misalnya kita tertarik ada 2 jurusan yang bikin kita bingung. Nah, selain itu, Adisti juga harus pastikan jurusan yang kita ambil itu adalah jurusan yang memang akreditasinya bagus. Oh. Ini bener ya? Yes. Jangan sampai nanti kita udah ngambil, kita udah kuliah di sana, udah hampir 4 tahun, ternyata tidak terakreditasi misalnya. Yes. Itu penting banget tuh terkait akreditasi, kampus yang kita pilih. Iya. Nah, itu pertama. Kemudian kita kalau kuliah itu memang kita harus nyaman ya. Kita cozy banget pada saat kita ngambil jurusan itu. Bener. Sehingga kita nanti pada saat kita kuliah, kita ngejalani dengan serius. Enjoy ya, Bang. Bener, enjoy. Kadang-kadang kita kan suka repot. Kadang pilihan orang, taruhlah misalnya pilihan orang tua, terjadi pilihan orang tua. Kamu harus masuk, contoh misal kamu Kedokteran. kamu tapi kita sukanya di seni misalnya. Bener. Kan itu kan bertolak belakang banget. Yoi. Nah, jadi coba kita diskusi kembali sama orang tua. Kita pilih dulu nih, kita coba cari dulu informasi yang tepat. Iya. Kalau misalnya aku jadi dokter plus minusnya apa? Oke. Kalau aku milih kesenian ini plus minusnya apa? Jadi kalau udah dapet kita compare. Nanti kalau masih bingung juga, nah makanya. Kadang kan ada orang tuh udah kamu belum tahu apa-apa, kamu masih kecil, masih bocah, udah ikut kata mama aja. Itu gimana, Bang? Iya, tapi kebanyakan yang akhirnya malah putus di tengah jalan. Oh. Banyak banget tuh, di kita tuh kadang yang konseling juga banyak tuh. Yang dia akhirnya putus di tengah jalan gara-gara salah milih jurusan. Karena ngikutin orang tua misalnya. Ngikutin orang tua nggak sesuai dengan yang dia inginkan. Iya. Akhirnya kejadiannya ya berapa semester kemudian dia udah mulai malas. Iya. Banyak nilai yang tertinggal. Yoi. Jadi akhirnya udah putus DO atau memilih untuk alpha study. Nah, jadi memang teman-teman kalau saya sih berpikir
Kalau tuh konselor berpikir semua tuh memang keputusan ada di tangan kamu. Iya. Kita cuma ngasih pilihan-pilihan. Karena memang konsepnya konseling itu kan kita membuat pilihan-pilihan buat kamu. Kemudian kita diskusin bareng. Nanti kamu deh yang memilih. Kira-kira mana yang paling tepat buat kamu. Nanti kita kasih bantuan dalam bentuk solusi solutif. Yes, itu dia. Tapi berkemungkinan nggak nih si Pusiandra jadi mediator antara si anak yang tadi maunya jurusan A, si mamanya atau orang tuanya jurusan B gitu? Bisa, jadi Bisa memang juga? bisa. Jadi kalau memang itu harus tatap muka ya, jadi Iya. ya memang mungkin beberapa kali boleh datang ke Pusiandra langsung atau nanti konsultasi dulu ke konselor kita, bikin janji. Oke. Kita mau ngobrol itu tentang masalah jurusan kamu yang kamu kebingungan milih. Iya. Nah, nanti kita bisa ngobrol bareng. Tuh, Adisti bisa langsung ya Adisti ya. Jadi jangan sampai masalah pemilihan jurusan ini buat hidup kamu itu jadi tak bahagia. Iya, nyesalnya seumur hidup nanti. Itu dia. Ya, Beta Kota silakan di line telepon yang coba bergabung di line telepon tadi. Maaf belum bisa terangkat tadi, silakan di 0822 8504 6975. Sekali lagi 0822 8504 6975 ya, kita buka line telepon. Mbak Dian mau nambahin nggak buat Adisti tadi? Kalau Mm-mm. aku tuh salah satu korban yang Oh. ikut kata orang tua gitu kan. Iya, Ikut kata iya. orang tua. Iya. Dulu pengennya tuh jurusan hukum. Oh gitu. Jurusan hukum Terus? tapi disuruh ambil kebidanan. Oh, akhirnya jadi bidan sekarang. Akhirnya jadi bidan. Iya. Tapi setelah kita masuk ke kampusnya udah ada teman gitu kan. Iya. Jadi ada sedikit terbuka lah gitu kan. Kita menerima kampusnya, kita menerima jurusannya gitu. Jadi sekarang tuh pas waktu kuliah enjoy aja lagi Oh gitu gitu kan. ya, bisa Jadi, juga ya? Nah, bisa juga gitu kan. Tergantung kita ya, tergantung kita bisa menerima keadaan di sana atau enggaknya gitu kan. Dan bisa dan mau membuka diri gitu buat di sana. Iya. Gitu. Tapi sebagai salah satu yang merasa menjadi apa namanya, bukan kalau korban nanti kesannya orang tua kejam banget ya. Kejam banget ya. Maksudnya yang terjebak pada saran orang tua, tapi sebenarnya kita pengen pilihan yang lain. Itu selama pas kuliah itu gimana perasaannya ya Mbak Dian ya? Awal-awal semester 1 itu saya tuh lagi malas-malasan. Malas-malasan, tapi udah semester 2 itu kan udah ada dinas ke rumah sakit. Oh gitu. Udah ada dinas ke rumah sakit, jadi lihat orang nih, lihat pasien sakit gitu kan. Lihat pasien sakit, ada motivasi kita. Ada motivasi supaya orang itu bisa sembuh. Oke. Jadi ada ini usaha kita bagaimana supaya orang itu sembuh dari gitu kita ya. gitu. Oke. Jadi kan ada motivasi. Oke. Jadi apa namanya tuh jurusan kebidanan ini bisa kita terima aja Oh gitu. gitu ya, akhirnya diterima bisa iya, ya. bisa diterima. Iya, syukurlah. Daripada sayang kan masuk ke bidanan Iya. mahal, tiba-tiba harus DO nggak jadi bidan ya Bang Helmi ya. Betul. Untung jadi bidan. Untung Iya Kalau kan? kalau laki-laki nggak bisa tuh jadi bidan. Ya nggak bisa lah. Ya nggak bisa lah Bang, kata Mbak Dian. Oke, jadi Beta Kota silakan yang coba bergabung dengan telepon. Tapi memang ini masalah remaja mungkin bisa dikatakan salah satu masalah yang kompleks juga kah Bang yang kita terima masukan di Pusiandra ini Bang? Iya, banyaknya sih kalau remaja tuh kayaknya kebingungan jati diri ya. Oh gitu ya. Kayaknya dia bingung, aku kalau pacaran ini kan orang tua nggak setuju. Terus backstreet gimana ya? Gitu. Oke. Oh, Terus ada yang kita- nanya gitu? Ada. Terus nanti nanggapinnya gimana tuh? Jadi kita nanggapin sesuai dengan diskusi kita ya. Ada yang memang dia nanggapin, oh yaudah aku milih tetap backstreet kak. Aha. Tapi ada yang memilih setelah kita Sampai ngobrol. sepersonal itu kah? Iya. Oh, bener. Oke. Ada yang personal. Aha. Ada juga yang bilang, kak aku kayaknya harus jujur deh ke orang tua aku supaya orang tua aku juga tahu cowokku tuh kayak mana. Nah, itu Oke. tergantung ya masing-masing pilihan mereka. Tapi Yes. kita tetap sampaikan, lu kalau mau pilih pacaran boleh, tapi pacaranlah yang sehat. Tuh. Nah, itu yang paling penting. Bener. Pacaran yang sehat, Aha. tidak nyakitin fisik. Yes. Artinya nggak boleh nge-seks dulu. Hmm. Itu kan bukannya sekarang, belum saatnya. Oh, itu tetap disampaikan ya, tetap Bang? disampaikan, yang benarnya tetap disampaikan.
kemudian kamu nggak boleh nyakitin secara sosial. Pacaran boleh, tapi kamu jangan dong kalau misalnya goncengan bikin orang sakit mata gitu. Bukan pelukan. bikin orang iri gitu ya. Iya kan? Oke. Tempat-tempat gelap itu kan berarti secara sosial kita nggak benar, nggak sehat. Kemudian mungkin ada pacaran lagi yang menyakitin secara psikologi. Ini pacaran atau apa ya? Nagih kredit ya? Bener. Tiap saat ditanya lu di mana? Betul. Lu ngapain? Oh, iya benar. Iya Bang. Overprotect gitu. Iya benar. Gitu. Jangan-jangan Mbak Dian korban nih? Oh jangan. Enggak ya? Bukan korban toxic love ya. Jadi memang kompleks banyak ya. Banyak banget. Yes, nah tapi ini kan BKKBN bukan urusan remaja juga, melulu urusan remaja. Nah di Pusiandra ini kalau masalah keluarga yang juga paling banyak kita terima itu apa ya Bang Helmi ya? Ya, jadi di keluarga itu ada masalah balita yang kayaknya kebingungan. Karena memang ada keluarga-keluarga baru ya. Keluarga baru maksudnya baru punya anak Mama satu, muda, papa mama muda. Dia juga agak bingung kira-kira kalau harus imunisasi kapan harus anak imunisasi. Terus kalau anaknya kayaknya kok anak yang lain udah bisa ngomong, anakku kok enggak ya. Jadi sampai nanyain gitu. Ya, jadi kayak tumbuh kembang anak tuh juga diperhatikan. Kita ada tim konselor dokter gitu? Ada. Kita ada dokter, kita ada bidan, kita ada konselornya psikolog, kita ada konselornya memang konselor gitu. Memang sesuai dengan ahlinya sih. Yes. Jadi itu kenapa tadi Bang Helmi di awal bilang gitu kata bahwa Pusiandra ini menjadi media yang tepat kalau misalnya Anda ketemu masalah di kehidupan kayaknya ya Bang ya. Betul. Kalau masalah-masalah kayak keuangan gitu ada nggak Bang yang sampai ini diskus keuangan gitu? juga sama. Jadi di Pusiandra itu ada konseling UPPKS, usaha peningkatan perekonomian keluarga sejahtera. Oh, ada juga. Ada dong. Buset dah. Terus. Nah, jadi di situ nanti dikasih edukasi kira-kira kalau kamu buka usaha kamu harus ngapain. Apa dulu nih yang kamu harus tentukan. Terus kalau kamu udah punya usaha dalam bentuk makanan misalnya, packagingnya harus kayak mana? Packaging yang tepat kayak mana? Mengurusi agar kamu dapat izin POM, izin-izin itu bagaimana? Nah, proses-proses itu diajarin, dikasih tahu. Jadi teman-teman yang memang mau buka usaha itu menjadi apa ya? Mereka jadi dapat ilmu yang tepat gitu ya. Karena gini, ini besok Senin kita ada virtual meet. Itu bicara tentang usaha. Kita bicara tentang bagaimana strategi bisnis online. Dengan pematerinya itu ada pemilik, boleh nggak sih disebutin? Boleh ya. Pemilik Ring Lightku itu Mbak Intan. Dan beliau juga termasuk termasuk anak muda yang memang dari mudanya dia udah buka usaha dan sekarang pendapatannya luar biasa dan aktif banget itu di Instagram. Jadi kalau teman-teman lihat Ring Lightku itu, dan artis itu juga order ke dia. Wow. Dan itu luar biasa. Orang Pekanbaru. Wow. Banyak artis yang memang order ring light buatan dia bersama teman timnya dan itu dia memang memasarkan hanya online dan ternyata pendapatannya udah luar biasa, anak muda dengan pendapatan yang besar, udah jutaan gitu kan. Sehingga nanti ini bisa jadi tempat pembelajaran. Nah, jadi kami Pusiandra bersama BKKBN Provinsi Riau besok kita bikin itu dan terbatas memang ya, terbatas. Sejauh ini gimana, masih ada available nggak Bang? Kalau misalnya ada yang mau gabung? Iya, kayaknya aku nanti harus lihat dulu sama tim kita available enggaknya, karena memang ada tim khusus yang memang yang menyambut itu bagian IT kita, yang penerimaan berapa orang. Nah, gitu. Waduh, ini menarik kan? Iya, pasti menginspirasi pasti ya Bang ya. Benar, banyak yang bisa kita pelajarin dari Pusiandra. Termasuk juga kita ada pelatihan-pelatihan yang kita buat kayak sekarang kan lagi musim bunga ya ibu-ibu ya. Bunga apa Bang? Bunga-bunga hidup tuh kayaknya. Oh iya, kan janda bolong lah ya kan. Oh yang itu benar. Nah, jadi kita ngajarin kemarin tuh kita ada ngajarin di Kampung KB. Kita ngajarin bikin rajutan untuk bikin gantungan bunga. Yang kayak ada bunga potnya bisa digantung terus dirajut. Kalau gantung pakai tali biasa kan kayaknya biasa banget. Benar. Jadi dibikin deh. Dibuat rajutan kayak mana? Ini terus kayak gitu. Jadi segala hal memang kita coba untuk membantu masyarakat sejahtera jadinya. Supaya orang sejahtera. Tapi itu gratis loh, nggak perlu dibayar. Tuh kan, aduh sayang banget kalau sampai minta kalau Anda tidak memanfaatkan ini ya. Keluarga di sana-sana, ayah bunda yang biasanya mungkin mendengarkan Barabasa FM ini kayaknya pas nih kalau mau tanya-tanya nih.
Masih ada Bang Helmi selaku Ketua Pusyanra Lancang Kuning BKKBN Riau, ada Mbak Dian juga selaku konselor di Pusyanra Lancang Kuning yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita tentang topik yang menarik ya, karena keluarga itu kompleks banget. Tadi udah dijelaskan remaja juga bagian keluarga, bayi juga bagian keluarga, orang dewasa juga, ya bunda, dan keluarga itu punya banyak permasalahan-permasalahan yang akan ada, dan Pusyanra ini jadi semacam media untuk bisa kita mengakses ya, berdiskusi begitu, mendapatkan solusi dari masalah-masalah kita mudah-mudahan ya. Karena konselor-konselor yang ada di Pusyanra itu emang yang berkompeten. Kalau masalah kesehatan ada dokter ya Bang Helmi ya. Bener. Kalau masalah remaja sampai-sampai dilatih remaja-remaja gitu Bang? Iya, jadi remaja-remaja juga dilatih untuk menjadi pendidik sebaya ya, sama konselor sebaya. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang di BKKBN itu kompleks, cukup komplit lah saya pikir. Karena memang kalau remaja kita punya PIK remaja. Di PIK remaja itu juga anak-anak remaja bisa konseling. Jadi ada konselor terlatih, jadi konselor sebaya yang udah dilatih oleh, baik itu dilatih oleh konselor konselor secara profesional maupun dilatih oleh orang-orang BKKBN. Gitu. Oke ya. Jadi pas banget nih Mita Kota kalau misalnya Anda mau nanya juga, mumpung kita masih ada waktu nih, tapi sudah tidak banyak lagi. Silakan yang mau bertanya via telepon atau SMS, dari telepon aja deh 0822 85 04 6975 yang dari tadi telepon, silakan telepon lagi. Nih yang dari tadi telepon. Coba, halo Barabas, selamat siang. Selamat siang. Dengan Mbak siapa di mana dari tadi nelpon-nelpon? Dengan Ruby. Siapa? Ruby. Ruby. Oh, Mbak Ruby yang kemarin juga ya. Iya. Mbak Ruby apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Ruby di mana tadi? Di Nangka. Di Nangka. Oke, Mbak Ruby silakan. Mbak Ruby mau tanya apa? Ini Mas, bagaimana caranya supaya kita bisa ikut gabung di UPPKS yang tadi dibahas ya, kok nggak? Oh, ya. Baiklah, Mbak Ruby. Itu aja Mbak Ruby? Iya, itu aja Mas. Yes, nah nih salah satu orang tua mungkin yang juga ingin meningkatkan pendapatan keluarga juga nih, Bang Helmi. Gimana Bang? Jadi kalau memang mau bergabung, teman-teman sebenarnya mudah sih aksesnya. Kita udah share, baik itu di Instagram kita. Oh gitu. Bisa share, bisa juga lihat di keluargaku juga udah di share ya. Di website keluargaku di itu keluargaku. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tuh flyer kita. Nanti gimana cara daftarnya segala macam. Tapi kalau memang nanti pada saat kuota sudah penuh, misalnya kan kita ngadakan virtual meet, nanti kita akan coba dengan Instagram live juga. Oh iya, biar lebih general ya Bang. Iya, jadi bisa akses di di Instagram kita tuh di keluargaku.or.id juga. Oh, bukan di BKKBN Riau itu? Enggak, jadi di keluargaku.or.id. Jadi memang kita punya Instagram sendiri Pusyanra. Jadi ini teman-teman bisa tuh nengok jam 9 pagi sampai jam 12 siang kegiatannya. Nanti ada narasumber-narasumber yang memang kompeten dan baik ya untuk di bidang itu. Jadi teman-teman nanti tinggal cek aja tuh di keluargaku.or.id. Secara live nanti kita akan live juga. Tapi kalau yang memang mau masuk melalui virtual meet kita itu memang terbatas, hanya 50 orang. Nah, jadi kayak mohon maaf kalau misalnya nanti penuh full ya mau nggak mau ya lewat Instagram live. Bener. Ya, jadi mudah-mudahan itu jadi solusi bagi orang-orang yang kepengen ikut tapi nggak bisa ya Bang ya. Betul. Oke. Nah ini mungkin kita nggak akan punya banyak waktu banyak untuk ngobrolin banyak problematika keluarga itu di sini, hanya 1 jam ya Bang Helmi ya. Iya. Mungkin kalau misalnya Mita Kota ada yang baru bergabung mungkin, tapi ingin mendapatkan akses yang lebih dari website gitu, ada layanan hotline gitu nggak Mbak Dian? Ya, Pusyanra ini terbuka setiap hari kerja dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Menerima konsultasinya gratis. Bisa datang langsung atau via WA. WA nomornya 0822 11 1 20051. 0822 satunya 3 kali
20051. Iya. Oke. Nanti terhubung langsung dengan admin Pusyandranya. Yes. Nah, ini nih ya. Sudah ada nomor begini, jadi Anda bisa akses kapanpun Anda punya butuh pelayanan gitu ya, Bang Betul, Helmi ya. benar-benar. Jadi ini sangat membantu. Oke, Bang Helmi, kita udah di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang. Secara keluarga punya banyak hal-hal yang mungkin perlu dilayani gitu. Silakan, Bang. Ya, jadi teman-teman mitra kota yang baik, pendengar yang baik pada pagi hari ini, maaf siang ya. Jadi pesan kami, gimana pun problem kita, kita harus menyelesaikannya, kita harus hadapinnya. Jadi nggak boleh kita lari dari problem yang memang harus kita hadapi. Yes. Nah, pastikan memang keluarga itu adalah tempat dasar, landasan dasar kita. Apapun problem kita, memang kita harus balik lagi ke keluarga. Nah, buat keluarga-keluarga yang memang mungkin keluarga baru, maka kalau pengen keluarganya itu keluarga yang baik, keluarga yang berkualitas, maka rencanakanlah kehidupan berkeluarga Anda dari sekarang. Yes. Segala hal harus dipersiapkan dengan baik. Terkait remaja mungkin yang sekarang mempersiapkan masa depan. Remaja yang ideal deh, gitu gimana menurut BKKBN, Bang? Ya, remaja ideal itu kan remaja yang bisa menjadi contoh, teladan, remaja yang menjadi idola bagi orang rekan sebayanya. Kemudian remaja yang terhindar dari resiko-resiko, mulai dari terhindar dari seks bebas, terhindar dari narkotika ataupun narkoba, terhindar dari HIV/AIDS. Remaja yang memang merencanakan kehidupannya dengan pendewasaan usia perkawinannya. Nah, jadi itu adalah remaja yang memang ideal deh. Yang ideal ya. Tuh, menantu. Remaja-remaja kalau mau jadi menantu ideal harus jadi memenuhi kriteria tadi yang Bang Helmi sebutkan ya. Oke, Bang Helmi, terima kasih udah datang, Bang Helmi. Ya, sama-sama. Mbak juga. Iya, Mbak Dian, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Mbak Dian. Bahwa merencanakan kehidupan itu dimulainya dari keluarga. Keluarga yang bisa secara sadar merencanakan kehidupannya, baik sosial, baik soal jumlah anak, terus bagaimana kelahirannya, terus nanti menciptakan keluarga yang berkualitas dari segi apa saja, kesehatan baik, fisik maupun mental. Jadi kesehatan ibu dan anak dan ekonomi pendidikan. Siap. Ya, jadi ini mudah-mudahan bermanfaat bahasan kita Mitra Kota seenggak-enggaknya ya, yang selama ini bingung mau diskusi kemana soal keluarga. 1 jam ini tadi kita udah selalu sounding bahwa Pusyantra selalu ada ya Bang Helmi, ya Mbak Dian ya. Layanan hotline-nya tadi udah dikasih tahu. Kalau mau dapat akses yang lebih banyak, informasi yang lebih banyak tentang Pusyantra ini bisa ke websitenya keluargaku.or.id, ya kan? Atau bisa follow Instagramnya @keluargaku.or.id juga. Atau bisa langsung datang ke kantor atau ke apa namanya tuh? Kantor ya? Kantor Pusyantra gitu, Bang? Kantor BKKBN, karena Pusyantra di sana di Jalan Terubuk nomor 1 buka pada hari dan jam kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore. Atau ada nomor WA yang bisa Anda akses juga di 0822 satunya 3 kali 20051. Sekali lagi 0822 111 20051. Terima kasih sekali lagi Bang Helmi selaku Ketua Pusyantra Lancang Kuning BKKBN Riau. Tetap semangat dan menjadi solusi bagi keluarga-keluarga Indonesia. Memberikan solusi gitu ya Bang ya. Terus juga Mbak Dian, terima kasih. Ini juga konselor dari Pusyantra Lancang Kuning BKKBN Riau. Terima kasih Mbak Dian sudah datang.